Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat HI yang sudah bergabung pada acara Bincang Sehat dalam memperingati Pekan ASI Sedunia yang disiarkan secara langsung melalui studio Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga. Bersama saya Niken Nureka Rizkia Utami dan tentunya narasumber kita hari ini yaitu dokter spesialis anak dan konsultan ASI atau laktasi yaitu Dokter Hafidatur Rahmah atau yang akrab dipanggil dengan Dokter Afis. Halo Dokter Afis, selamat siang. Apa kabar Dokter? Selamat siang Mbak Niken, sehat? Alhamdulillah, alamin. Luar biasa nih, di tengah kesibukannya Dokter Afis bersedia untuk ikut berbincang sehat dengan para sahabat HI. Nah, Dokter Afis mungkin boleh disapa terlebih dahulu nih para sahabat HI yang sudah bergabung. Silahkan Dok. Halo sahabat HI dimanapun berada, para mama-mama yang mungkin baru aja keluar dari ruangan poli terus langsung bergabung bersama kita di sini, selamat datang. Atau yang lagi di rumah dimanapun berada, selamat datang. Hari ini kita akan diskusi terkait nenen dan nenen. Baik dokter. Nah, tema kita ini menarik sekali nih dokter. Temanya adalah menutup kesenjangan dukungan menyusui untuk semua. Tema ini sangat cocok nih untuk para wanita, terutama para ibu-ibu atau yang akan menjadi ibu ya dok ya. Ya, hari ini adalah masih masuk ke dalam pekan ASI sedunia atau breastfeeding week. Nah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus biasanya kita kampanye gencar-gencaran tentang pentingnya ASI. Dan itu berhubungan dengan menyusui. Oke. Nah, untuk sahabat HI yang sudah bergabung, silahkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu-ilmu penting yang akan disampaikan oleh Dokter Afis. Dan jika ada pertanyaan, silahkan langsung ketik di kolom komentar ya, karena nanti akan ada hadiah menarik untuk para sahabat HI yang beruntung. Nah, silahkan dokter mungkin bisa dimulai untuk pengantarnya terlebih dahulu, Dok. Ya, jadi kenapa sih ASI itu penting? Kenapa sih kita kok gencar sekali disuruh NTI? Nah, sebenarnya perintah menenen itu hampir di seluruh agama itu ada. Jadi ini perintah bukan dari dokter anaknya yang nyuruh, tapi langsung dari Allah. Kalau di agama Islam di surat Al-Baqarah 233 itu ada perintahnya. Jadi di situ Allah minta rodo, menyusui secara langsung. Nah, menyusui secara langsung itu artinya adalah bayi menetek langsung ke payudara ibu. Jadi tidak menggunakan media apapun, termasuk misalnya dipompa, lalu masuk ke dot, lalu ditetekkan. Jadi saat Allah menurunkan ayat itu di Al-Qur'an, Allah itu sudah memperkirakan nantinya ke depan mungkin akan ada zaman di mana orang-orang kesulitan menyusui. Jadi setelah ayat itu Allah memerintahkan menyusui sampai 2 tahun penuh untuk yang sempurna, di bawahnya Allah tulis, dan jika ada yang kesusahan itu berdasarkan kesanggupan kita masing-masing. Jadi masalah menetek itu ada banyak. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa ASI itu penting dan bagaimana sih supaya bayi kita bisa menetek dengan baik dan nyaman. Karena kalau baik aja ibunya putunya lecet-lecet berarti nggak nyaman ke ibunya ya. Nah, kita mulai ya. Jadi kenapa ASI itu penting? ASI ini cairan hidup. Jadi dia berbeda dengan selain ASI atau susu buatan manusia. ASI ini yang buat udah Allah. Jadi dia cairan hidup yang di dalamnya punya anti infeksi. Itu sampai saat ini belum bisa ditandingi dengan selain ASI. Jadi untuk menambahkan anti infeksi adalah tubuh kita yang membuat antibodi itu. Nah, anti infeksi ini sangat penting karena dengan ASI si bayi ini akan terprotektif. Sudah banyak penelitiannya bayi ASI akan jarang sakit, termasuk sakit yang lagi ngetren pneumonia atau radang paru, sakit diare. Pada bayi yang ASI saja itu jauh lebih sehat. Ya, jadi seperti itu Mbak Niken. Jadi pentingnya ASI adalah karena dia cairan hidup yang dia ada anti infeksinya di dalamnya. Nah, terus ASI itu menyesuaikan dengan bayinya. Saat bayi baru lahir, ASI yang keluar adalah kolostrum yang warna kuning. Ya, hampir semua pasien kalau kita visit di hari habis lahir, semua pasti bilang, "Dok, ASI saya belum keluar." Nah, ketika ASI belum keluar di hari ke-1, 2, 3, jangan takut.
Karena ASI itu sebenarnya sudah ada, cuma bentuknya adalah kolostrum. Dan kolostrum itu jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau kita pencet, kita tekan payudara kita di hari 1, 2, 3, keluarnya bukan langsung memancar 1 liter. Berarti kolostrumnya dulu yang Ya, dilatih, kolostrumnya dulu. Karena dia menyesuaikan dengan lambung bayi yang masih kecil seperti kelereng. Ya, kita bayangkan kalau bayi di hari awalan asinya sudah sampai liter-literan, nah itu hampir semua bayi mungkin gumoh di hari awalan. Jadi Allah tuh mengkreat asi kita di hari awal dengan lambung bayi itu sudah sempurna, ya tidak ada keraguan di dalamnya. Nah supaya asinya itu lancar di saat baru lahir itu seperti apa? Rumusnya cuma satu, meneteki. Jadi malah bukan dipompa-pompa tapi langsung dikenyot ya dok ya. ke bayinya. Karena respon hisapan mulut bayi itu yang paling penting. Nah, itu ternyata lebih pentingnya itu secara langsung. Karena kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang kayaknya lebih suka penting ya dok ya. Karena mungkin juga di tengah kesibukannya untuk sambil bekerja ya para ibu sekarang. Nah, ini kan ada manfaat untuk bayinya nih dok. Nah, sementara keuntungannya untuk para ibu yang menyusui secara langsung ada nggak sih dok? Banyak, terutama untuk para ibu, kita sebagai wanita, kita ini yang masih target ya. Jadi kita itu rawan terkena namanya kanker. Karena kita punya payudara, kanker payudara. Kita punya rahim, kanker rahim. Dan angka kejadian kanker payudara di Indonesia itu terus meningkat. Ya, 8 ibu terdiagnosa kanker payudara. Lihat jamnya. Ya, Kebayang. Nah, salah satunya supaya kita tidak terkena kanker payudara atau mengurangi resikonya adalah dengan payudara kita dikenyot oleh bayi secara langsung. Ya, jadi menetei itu membantu ibunya supaya terhindar salah satunya dari kanker payudara. Terus setelah itu kalau ibunya hanya menetek full saja tanpa apapun tambahannya selama 6 bulan pun ibunya ini bisa sebagai KB alami. Dengan syarat ibunya selama 6 bulan belum head. Kalau menetek full biasanya tidak head. Tapi kalau misalnya belum 6 bulan ibunya kok sudah pernah disambung susu formula walaupun hanya 1 kali, syarat itu gugur. Jadi dia syaratnya harus full dulu. Ya, full 6 bulan tanpa diberikan apapun, hanya ASI saja dan bayinya menetek langsung. Itu bisa membantu untuk KB alaminya. Nah, untuk posisinya nih dok, kadang nih kalau saya lihat sendiri pada masyarakat awam ada yang menyusui atau menetei bayinya itu dalam posisi tiduran dok sama bayinya. Itu boleh nggak sih dok? Atau mungkin ada posisi yang memang seharusnya dilakukan? Untuk menetei kita yang paling penting satu, ibunya harus nyaman. Kalau ibunya nggak nyaman tapi bayinya nyaman, akhirnya ibunya yang tired atau capek. Nah, nanti untuk posisi menyusui, kita yang paling penting adalah perlekatan. Nah, ini kita coba praktekkan ya. Sahabat HI bisa lihat di sini, ini bayinya. Jadi mau posisi sambil duduk, posisi sambil miring, tiduran, itu boleh. Nah, jadi yang pertama adalah bawa dulu bayinya sekarang. Kebanyakan kita kalau netei posisinya seperti ini. Tangannya bayi di depan payudara, terus kepala bayi seperti ini, badannya melumah atau terlentang. Nah, bayinya menetek dok, menetek, tapi dia butuh kepalanya miring seperti ini, dan biasanya kalau seperti ini bayi hanya menghisap puting saja. Sementara kalau untuk bayi supaya dia maksimal dan puting ibu tidak lecet, dia harus menghisap sampai hitam-hitam ini atau aerola. Kalau posisinya seperti ini, misal ini ya, nah dia hanya miring saja. Jadi hanya menghisap puting. Sementara bayi butuh menghisap sampai dalam. Nah, supaya bisa menghisap sampai dalam, sampai hitam-hitamnya ini masuk semua, seperti ini ya. Nah, seperti ini, maka bayi kita posisikan perlekatannya. Usahakan badannya adalah satu garis lurus dan perutnya menempel. Jadi ini bayi, tempel saja perutnya ke perut ibu. Ya. Nah, satu tangan dikebelakangkan, tangan yang ini megangkan sampai ke pantat. Kenapa kok megangnya sampai pantat dok? Supaya tidak jatuh. Kalau megangnya hanya seperti ini, bayinya masih bisa, maksudnya tidak maksimal. Nah, ketika sudah, lalu posisi jari yang satunya ibu dia membantu untuk memasukkan puting ke mulut bayi. Jadi bayi di awal itu nggak langsung cepat menangkap, dia harus dibantu posisikan
dipincit, dipipihkan seperti huruf C seperti ini. Kebanyakan kita seperti gunting. Kalau gunting, kalau pas kayak gini dia mau netek, dia kena di bawahnya, jadi belum maksimal. Kalau C tidak ada penghalang. Nah ini karena fungsinya memincit ya, jadi jangan jauh-jauh dari arah sini ya, cukup dekat dengan puting, pipihkan, bayinya membuka mulut, masukkan, tunggu sebentar sampai dia nyot-nyot, baru lepaskan. Nah, jadi posisinya akan lurus seperti ini, perut nempel ke kita. Ya itu kalau untuk bayi baru lahir. Kalau bayinya udah umur besar, dia udah akrobatik, mau sambil duduk, sambil bayinya jalan, tidur, itu udah suka-suka bayi. Ya, cuma kalau di awal biasanya kita maksimalkan supaya kenaikan berat badannya sesuai dengan. Oke, jadi begitu para sahabat HI, untuk menghindari khususnya puting yang lecet nih, karena pastinya para ibu ini sering mengalami puting lecet karena posisinya yang ternyata kurang benar. Nah, untuk ASI itu sendiri, dokter, apakah ASI itu ada rasanya? Karena saya sendiri jujur sudah lupa ya dok, ASI itu rasanya seperti apa itu? Iya. Rasa ASI itu Allah sudah buat pas untuk mulut bayi. Jadi bayi 0 sampai 6 bulan dia itu belum seperti lidah kita. Dia bisa bilang, "Oh, ini asin, ini manis, ini pahit." Dia belum. Makanya 0 sampai 6 bulan kita masih mengenalkan aneka rasa. Ibunya nggak boleh ada pantangan. Makan apapun yang ibu suka supaya berbagai aneka resep atau apapun yang ibu suka itu masuk jadi gizi, larinya ke ASI. Jadi kalau ibunya makan bakso, nah larinya ke ASI, rasa-rasanya walaupun dia hambar, dia ada nutrisi bakso di dalamnya. Ya, jadi ASI itu cairan hidup, apapun yang ibu makan itu rasanya bisa tercerminkan lewat ASI. Tapi kalau ibu cicipi, dia bukan ibu makan bakso terus ASInya rasa bakso, enggak, cuma nutrisinya dia bisa masuk ke ASI. Terus pentingnya lagi ASI itu ya, dia itu punya protein yang Allah sudah rancang khusus untuk lambung bayi. Jadi kalau kebanyakan susu tambahan atau susu non ASI, dia punya protein itu untuk membesarkan badan. Ya, jadi punya kaseinnya itu jauh lebih besar daripada protein whey. Jadi kasein itu kalau di bayi-bayi jadi dia bisa menyebabkan kayak obesitas, gemuk, gendut. Nah, tapi dia nggak diserap bagus sama lambung untuk kalau pakai susu tambahan. Nah, kalau ASI dia proteinnya whey. Dia bagus, diserap maksimal, dan dia untuk improvement myelinisasi otak dia oke. Makanya kalau kita lihat bayi-bayi ASI, biasanya milestone-nya itu aman. Saatnya misalnya bayinya miring-miring, dia oke, miring-miring, waktunya miring. Atau bayinya nanti duduk sendiri umur 6 bulan, untuk bayi ASI dia akan aman milestone-nya. Karena memang yang disiapkan adalah bukan hanya menaikkan badan, tapi otaknya juga ikut berkembang. Iya, betul. Dan kalau bayi ASI, karena dia menetek langsung ke ibunya, bayi ASI itu belajar rasa emosi dari saat dia menetek ibunya. Karena dia berdekapan langsung, dia bisa tahu nih, oh detak jantung ibunya terdengar. Dia mendeteksi aneka seluruh panca inderanya itu mendeteksi lebih awal saraf-saraf. Jadi misal tangannya nggak usah pakai bedong, pakai sarung tangan nggak apa-apa, dia akan menyentuh kulit ibunya, dia merasakan sensasi. Ibunya kalau NTI kan pasti ngobrol ya, nggak mungkin ibu setengah jam NTI nggak ngobrol, cerita apapun yang diceritakan gitu, si bayi menangkap respon, matanya menatap, telinganya mendengar. Berbeda kalau misalnya dia hanya menggunakan media. Kalau pakai media kan dia bisa ditinggal apa-apain. Nah kalau ASI menetek langsung, dia fokus bayinya ke itu. Karena memang ada perlekatan secara langsung. Iya, kan nggak mungkin kalau bayinya netek dia di sini di belakang terus gini, gimana coba, kan dia pasti didekap oleh kita. Jadi bayi yang ASI itu dia punya rasa aman jauh lebih baik gitu, karena dia sudah sering didekap ya. Seperti halnya gampangnya kalau anak kita lagi marah-marah atau misalnya tantrumnya kumat, nah kita peluk dia jauh lebih tenang. Seperti itu juga nih bayi ASI kalau lagi nangis, kita peluk, kita dekat, menyot, nah dia tenang. Nah, berbicara nih dok tentang makanan atau tadi nutrisi ya dok, terutama untuk ibu yang menyusui, adakah atau makanan atau mungkin minuman yang mungkin bagus untuk para ibu menyusui? Kalau yang dimaksud makanan minuman ASI booster, sebenarnya yang paling penting ASI booster adalah happy. Happy. Yes, karena itu berhubungan sama 2 hormon penting. Jadi untuk bisa ASI itu keluar, di malam hari ada hormon namanya prolaktin.
hormon prolaktin ini dia fokus kerjanya adalah di pembuatan titik-titik ASI. Jadi kalau bayinya malam itu netek, ibu harus bersyukur karena ketika bayi malam menetek, di sini titik-titik ASI ini dibuat. Jadi prolaktin itu ditetei lebih sering saat malam, paginya itu stok ASI aman. Kebayang ya? Jadi kenapa menetei itu penting di malam hari. Jadi bayinya nggak ditidurkan pisah ranjang atau bayinya tidur sendiri terus ibunya tidur sendiri, enggak. Satu bed aja menetei kapanpun bayi bangun netek. Oke. Nah, menetei saat malam prolaktin yang dikeluarkan itu bikin ibu rileks. Jadi misal malam hari nih ya bergadang, si ibunya menetei, para suami kebangun bayinya nangis, kebangun. Nah, pas pagi hari kita lihat yang mukanya kayak zombie biasanya bapaknya apa ibunya? Biasanya bapaknya. Oh, bapaknya. Karena dia tidak menetei. Jadi kalau ibunya menetei, walaupun dia capek, malam itu dia ada hormon prolaktin yang sama Allah sudah dirancang supaya ibu bangun itu tetap happy gitu ya, dok. Beda kalau bapaknya ikut bergadang, nggak apa-ngapain, nggak netek, nah bangun itu kayak orang kurang tidur. Nah, kalau si ibu hormon ini membantu untuk rileks. Nah, yang penting lagi satu hormon oksitosin. Oksitosin itu kerjanya di sini otot-otot. Jadi kan tadi titik-titik ASI ya. Nah, ASInya banyak banget nih bersarang di sini. Tapi ibunya stres. Misalnya mendengar komentar netizen, ada yang bilang, ih anak ASI kok kurus ya, ih anaknya gini. Ya terserah netizen mau bilang apa kan. Kalau kita ambil hati, kita stres, ASI yang tadinya banyak titiknya ini, si otot yang dipengaruhi sama oksitosin itu nggak bisa melepaskan ASI. Di titik-titik ASI ini nggak bisa dipres gini untuk keluar. Nah, hormon oksitosin ini dikenal hormon cinta. Makanya ketika kita menetei penting untuk be happy atau bahagia. Jangan tertekan, happy, anaknya udah lahir, alokasi sehat, ngenyotnya oke. Nah, hormon inilah yang nanti akan membantu ASI yang banyak itu keluar. Ya, jadi bisa aja loh ibunya payudaranya besar, ASInya banyak, tapi nggak keluar itu bisa. Jadi dia tertekan, depresi itu bisa mempengaruhi hormon tadi oksitosin. Berarti stres ini merupakan yang salah satu kesenjangan menyusui yang harus kita tutup ya dok ya. Iya, jadi sebenarnya semua bisa menetei, banyak konselor laktasi juga. Kalau di Harapan Ibu ada juga perawat kita yang juga sudah konselor menyusui. Jadi nanti kalau ada kesulitan, ibunya merasa sendiri, bisa datang untuk dilihat seperti apa meneteinya. Biasanya kalau pasiennya konsultasi, kita lihat dulu nih meneteinya seperti apa. Pencotannya dalam enggak, ada masalah. Coba bantu itu ya. Karena bayangkan ya, kalau seluruh bayi kita bisa menetek full, ya, apalagi sampai 2 tahun, insya Allah semua bayi Indonesia sehat dan pintar, ya, bayi ASI pasti pintar. Amin. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita cek dulu ya dok ya untuk pertanyaan yang sudah ada dalam kolom komentar. Banyak sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Ririn_Diu. Biasanya suka ada ibu menyusui yang tiba-tiba ASInya sudah nggak keluar atau keluarnya sedikit. Itu kenapa ya dok? Nah, itu pertanyaannya dia belum lengkap. Umurnya bayi berapa, terus dia ada metode lain dalam menyusui tidak. Misalnya ASInya diperah pakai dot. Nah, karena kadang beberapa bayi itu walaupun dia pintar, tetapi ketika bayi sudah terbiasa dengan puting ibu, dia dikenalkan dengan puting lain seperti dot atau media lain, atau dia tidak ngedot tapi dia ngempen. Nah, itu maka hisapannya akan berbeda. Yang tadinya dia kenyotannya keluar, tiba-tiba dia menghisap ya, yang tadinya dia mengenyot sampai di sini hitam-hitam dan ini tiba-tiba dia menghisap seperti dia mengenyot dot ya. Jadi kalau dot itu kan nggak diapa-apain keluar, jadi dia hanya mengenyot di area putih seperti ini, setelah itu selesai. Nah, kalau hal ini terjadi ketika bayi itu DBF atau ngenyot lagi ke ibunya, maka bayi itu yang tadinya ngenyot maksimal terus jadi kurang maksimal. Nah, ASI itu bergantung pada kenyotan bayi. Makin sering bayi ngenyot langsung ke mamanya, makin banyak. Nah, jadi biasanya kalau ASInya lagi kurang, lagi seret, nah bisa dibantu pijat hormon laktasi, bisa dibantu merilekskan, dan yang paling penting kita cek ada apa sih, ya seperti itu. Jadi jangan takut ya,
bayi itu dia pintar, karena bayi pintar makanya kita kasih nenen kita yang asli. Jadi jangan dikasih pelakor ya, dot itu kayak pelakor sebenarnya. Susah lepas dari pelakor sih. Pelakor sekarang lebih canggih kan. Dia selalu ada kapanpun ya nggak? Lebih berani ya, Dok. Ah, begitulah hidup ya. Mama-mama kok dibilang pelakor pada cengar-cengir. Ya. Baik, Dok. Lanjut ke pertanyaannya ya, Dok ya. Ini dari Selfie. Dok, sekarang lagi rame sufor tinggi gula yang mengakibatkan gagal ginjal. Selain ASI, susu apa yang baik untuk bayi 1 tahun ke atas? Apakah boleh dikasih UHT fresh milk? Sebenarnya kalau bayinya masih menetes, umur 1 tahun netek aja, nggak usah takut, kan dia sudah makan. Jadi ketika umur 6 bulan, bayi itu dikenalkan EPASI supaya dia makan. Karena kalori dari ASI dia tidak cukup lagi untuk mengejar pertumbuhan. Karena sudah berkurang. Ya, jadi kalorinya tadinya 0 sampai 6 bulan ASI bisa 100% untuk kalori bayi, di atas 6 bulan dia udah mulai berkurang. Jadi 40%, nanti di atas setahun tinggal 30% lagi. Ya, jadi nenen aja ya. Supaya apa? Supaya maksimal, bondingnya tetap terjaga. Terus sisanya apa, Dok? Nanti berat badan anak saya turun gimana? Sisanya makan, karena anak di atas 1 tahun dia belajar makan seperti apa yang kita makan ya. Terus kalau untuk susu UHT atau susu-susu lain, nah itu nanti tergantung indikasi. Kalau dia bagus hanya dimakan aja udah oke, ya kita nggak tambahkan untuk susu ya gitu. Nah, untuk ASI itu sendiri, Dok, kan kadang nih banyak nih para ibu ini yang sambil bekerja. Nah, kadang tidak bisa langsung untuk menetekkan payudaranya ya, Dok ya. Nah, itu boleh nggak sih, Dok, ASINya itu didinginkan terlebih dahulu di kulkas? Kalau boleh itu gimana caranya atau mungkin ada perbedaannya gitu? Untuk ibu bekerja, pompa boleh, dipompa ASINya, boleh pakai tangan atau yang nyaman ya. Nah, itu saat dia bekerja di tempat kerja. Disimpan ya. Setelah itu sampai rumah, dia langsung mandi bersih-bersih, menetei bayinya lagi. Dan saat bayinya ditinggal kerja, usahakan medianya adalah yang tidak membuat bingung puting. Ya, jadi bisa menggunakan gelas loci kecil di bayinya. Jadi bayi itu minum ngecap dikit-dikit, bukan mengunyah. Ya. Kadang ada yang bilang, Dok, anak saya pakai dot aman-aman aja sih, gak ada bingung puting. Nah, bingung puting ini anak per anak dia beda-beda. Ada anak yang 1 kali dicoba dot, besoknya dia sudah gelagapan. Jadi bingung puting tuh kalau pas mau netek ke mamanya dia marah dulu, gelagapan gini kayak mencari yang tadinya langsung ya, dia gelagapan. Ya karena dia belajar lagi kan, ingat lagi. Iya, Ini puting, ini dot. Nah, per bayi dia beda-beda. Kadang ada yang munculnya dalam waktu yang lama, mungkin baru sekitaran jalan berapa bulan baru terasa ibunya merasakan perbedaannya. Sekarang anak saya kalau ngenyap tidak sedalam dan sekuat dulu, itu ada. Karena kan biasa ngenyap dot hanya gini. Nah, lalu dalam seiring berjalannya waktu dia ngenyap ke payudara harusnya kayak gini, dia seperti ngenyap dot jadi gede lagi. Itu Akhirnya nggak keluar. Nah, jadi akhirnya kalau ibu-ibu bekerja, kalau dia menggunakan alat media lain selain gelas loci itu kebanyakan adalah itu jadi kurang bisa untuk langsung DBF karena bayinya lama-lama nyumputin ya alhamdulillah kalau saat ini masih belum, nah itu masih bisa disingkirkan nih ya, karena ibu bekerja yang bisa menyusui bayinya sampai 2 tahun juga banyak asalkan manajemen laktasinya oke. Jadi saat bekerja pompa ya, tapi di rumah netek, jadi di rumah tidak mumpah, nenen ya, stoknya yang saat dipompa di kantor dipakai untuk besoknya lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu nih nyetok sebanyak freezer ya. Kebayang nggak stok yang satu frozen itu ya, satu kulkas itu harusnya masuk ke lambung bayi, tapi dia disetok di kulkas. Iya, kebanyakan kan kayak gitu, ada yang kayak gitu. Iya, jadi secukupnya aja, sisanya bayinya DBF atau nenen langsung. Jadi nggak usah takut ya, karena sekarang terlalu banyak sosial media, jadi dulu pada takut. Iya, kebanyakan karena Insecure. mendapatkan informasi dari orang yang salah atau mungkin media, jadi salah paham gitu ya, Kak. Karena kita comparing to other people. Kalau kita melihat ada orang yang simpanannya banyak gitu ya, stok ASI satu kulkas, sementara kita enggak, jadi kita compare ASI saya kurang, padahal bayinya neneknya oke, berat badannya oke. Nah, mulai over
selanjutnya dari para sahabat HI ya, dari Eka Pujiastuti. Dok, bayi ASI rentan terkena anemia, cara mencegahnya gimana, Dok? Nah, anemia ini kekurangan zat besi. Jadi kita lihat ya, ASI itu sama Allah itu sudah ada zat besi. Dan zat besi yang di dalam ASI, dia itu lebih gampang diserap dibandingkan zat besi luar. Nah, hanya saja Indonesia itu sudah pernah ada penelitiannya. Anemia di Indonesia itu banyak yang karena kurang zat besi. Nah, ini termasuk bayi ASI, termasuk bayi susu formula. Kalau bayi susu formula, zat besinya itu diserapnya oleh perut itu hanya 20%. Kalau bayi ASI hampir 50% bisa terserap. Ya, jadi ini kayak ibu punya uang banyak, tapi nggak bisa dipakai. Tapi ibu punya uang 100.000 di depan mata bisa buat beli jajan. Nah, jadi kita akan milih yang depan mata yang bisa diserap langsung. Nah, jadi karena kasus anemia besi itu di kita tinggi, makanya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu bikin satu polisi yaitu suplementasi zat besi. Bayi ASI, bayi tidak ASI, semua bayi umur 4 bulan boleh loh dikasih zat besi untuk suplementasi. Nanti dosisnya dan segala macam itu kontrolkan ke dokter anak ibu terdekat supaya nanti bisa dihitungkan. Ya, itu boleh diberikan zat besi rutin dari umur 4 bulan untuk bayi yang lahirnya cukup bulan dan berat badannya di atas 200. Ya, kalau bayi prematur malah lebih cepat, 1 bulan sudah boleh dikasih. Ya, jadi itu namanya suplementasi zat besi. Dikasih setiap hari ya Bu, sampai bayinya umur 2 tahun. Supaya tidak anemia. Ya, dan ini bukan hanya bayi ASI saja, bayi susu formula juga demikian. Ya, jadi nggak usah takut zat besi yang di ASI terserap maksimal. Cara mencegahnya kasih suplementasi besi, nanti konsul ke DSA terdekat, mulai umur 4 bulan sudah boleh. Oke, baik Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya Pertanyaannya banyak banget ya. Iya, betul. Dari Resti Kusuma. Mau bertanya Dok, kalau anak usia 8 bulan masih sering malam-malam bangun untuk menyusui 2-3 jam sekali, itu nggak apa-apa Dok? Nggak apa-apa ya, aman aja. Jadi nanti umur 8 bulan itu biasanya sudah gaya menyusui akrobat. Jadi kalau malam bayinya bangun terus menyusui aja, bukan bermain ya, itu oke. Jadi nanti ibu bisa kasih salah satu tips, lampunya dipadamkan remang-remang, blonyo dulu pakai minyak yang ibu nyaman, pijat sederhana, habis itu puk-pukan bayinya kan tidur. Nah, kasih afirmasi, dia bangun hanya untuk menetek, dia nyot-nyotnya bangun selesai netek tidur lagi. Ya. Dan diajak main, atau kalau bayinya ngajak kita main, ya kita usahakan untuk itu tadi lampu remang, terus dipuk-puk supaya bayinya tidur lagi. Ya, gitu. Jadi nggak ada masalah, itu namanya ASI on demand, alias menyusui semau bayi. Terus sesuai dengan kemauan bayi Yes, gitu karena ya. kadang ada bayi yang malam itu memang dia butuh untuk selalu di dekat ibunya. Jadi dia menyusui jauh lebih sering ada. Apalagi kalau misal bayinya sedang sakit, biasanya dia menyusui jauh lebih sering karena dia butuh antibodi jauh lebih baik. Nah, untuk ASI ini Dok, kan tadi ada yang ASI bisa didinginkan ya Dok di kulkas. Nah, itu untuk cara menghangatkannya itu boleh langsung di kompor apa gimana Dok? Itu namanya pasteurisasi. Jadi misalnya kita ada air yang sudah panas mendidih, diamkan dulu. Nah, setelah itu sop-sop kuku yang ASI yang dingin dari kulkas, kalau awal nyimpannya di atas di frozen, maka turunkan dulu di bawah, 1 malam itu turunkan untuk stok besok. Ketika sudah turun di suhu kulkas bawah ya, itu kan biasanya suhunya 4 derajat, maka dia sudah mulai mencair tapi masih dingin. Nah, yang dipasteurisasi susu itu, jadi bukan langsung dari frozen atas yang masih membeku terus langsung dikeluarkan di situ, bukan. Turunnya bertahap. Kenapa bertahap? Supaya tidak banyak protein yang hancur. Ya. Nah, terus kalau sudah dipasteurisasi caranya seperti tadi, airnya dipanaskan mendidih, setelah itu diamkan dulu, terus ini dimasukkan masih dalam posisi di gelas ya. Terus yang dipasteurisasi secukupnya berdasarkan kebutuhan bayi. Karena kalau dia tidak habis, misalnya ibu bayinya baru bisa minum 60 cc, terus ibu bikin sampai 200 cc pasteurisasi. Dia kalau nggak habis 2 jam ya sudah kita buang. Kan mulai dia udah banyak penuh effort kan. Jadi nah itu. Nah, kalau diambil sesuai kebutuhan bayi, sisanya itu boleh lagi dimasukkan ke dalam
kulkas tapi harus dipakai dalam waktu 1 hari itu. Oh, Heeh. jadi nggak boleh lebih dari 1 hari itu setelah Iya, dihangatkan betul. gitu. Maksudnya kalau dihangatkan dia sudah keluar itu harus habis. Oh, udah harus Ya, habis. cuma kalau bayinya belum bisa minum banyak, maka kita sesuaikan. Kalau ibu kan tempat ASI perah itu kan banyak-banyak nih, biasanya ada yang bentuknya plastik sampai 200 cc. Nah, itu kan mubazir tuh menghangatkan 200 cc sementara bayinya belum Tidak bisa sampai 200 200 cc cc. karena kalau dia nggak habis 2 jam kan kita buang mubazir. Jadi ya itu caranya tadi, turunkan di bawah. Nah, dari bawah itu yang mau kita hangatkan sesuai Diambil sesuai kebutuhan ya, saja supaya tidak gitu. mubazir. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Akilah. Maaf Dok, mau tanya, kenapa ibu makan makanan amis, bayi jadi muntah? Apakah benar makanan yang dimakan itu berpengaruh ke ASI? Makanan yang dimakan dia kan menjadi sari berbagai macam rasa ASI. Kalau bayinya muntah, ibunya makan amis, sebenarnya tidak ada korelasinya. Ya, karena kan ibu makan amis nih, pencernaan dari masuk ke perut ibu sampai ke ASI itu kan panjang. Nggak yang makan habis itu terus langsung. Enggak. Nah, jadi kalau ibu habis makan amis, ibu jangan lupa bersih tangan atau segala macam. Kadang ada bayi yang dia bukan karena makanan amis ibu, tapi karena bau amis itu masih nempel di tangan misal. Ya, ibu habis masak. Nah, bayi itu kan sensitif bau kadang. Ada bayi yang suka nyium bau ketek ibunya. Iya. Nah, tiba-tiba ibunya pakai parfum wangi, bayinya juga bisa muntah. Nah, termasuk ketika ibunya makan makanan yang berbau menyengat, ibu lupa untuk mencuci tangan atau apa, bayinya bisa muntah karena itu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Makanan amis tidak bikin bayinya muntah karena amisnya masuk ke dalam ASI, bukan. Ya. Mungkin mic-nya kurang deket Dok, jadi kurang kedengaran oleh sahabat HI. Oh iya. Iya. Apakah ini sudah jauh lebih baik? Sudah jauh lebih baik ya teman-teman. Iya. Berarti antara makanan amis yang dikonsumsi oleh ibu bayi itu tidak ada hubungannya ya Dok sama muntahnya bayi itu. Jadi kemungkinan dari tangannya ibu yang mungkin Ya, kita belum bersih eliminasi cuci dulu nih, tangan. cuci Iya. tangan yang bersih, terus mengurangi bau-bau yang dia menempel ya. Itu sama persis ketika tadi ibunya pakai parfum atau apa yang tidak biasa bayi cium sebenarnya. Jadi bayi terrespon indera penciumannya. Karena bau yang baru gitu ya Dok Mm-mm. ya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaannya dari Yovita. Dok, apakah ASI seret itu keturunan? Tentu bukan ya. Jadi ASI seret tadi kita lihat hormon prolaktinnya, hormon oksitosinnya. Malam nggak pernah netek, ya paginya seret lah. Gimana ceritanya? Iya. Malam nggak pernah disetokin untuk hormonnya memproduksi ASI, ya maaf. Biasanya pagi jadi apa? Stoknya ASI yang titik-titik yang harusnya diproduksi di malam ini dia berkurang. Terus sudah banyak nih produksinya, ASInya banyak, tapi ibunya stres, hormon oksitosinnya terpengaruhi, ya ASI nggak bisa keluar. Jadi banyak hal sebenarnya. Tapi itu bukan keturunan ya. Berarti misalkan ASI dari ibu ini udah nggak stres nih Dok. Misalkan tapi nggak malam-malam itu nggak menyusui atau menyertai, tetap bisa lancar nggak Dok? Eh, Banyak. ini kan si hormon prolaktin itu kan titik-titiknya adalah memproduksi titik-titik ASI. Iya. Ya kalau dia malam nggak netek, ASInya ada. Cuma tidak terproduksi jauh lebih banyak ketika dibandingkan malam netek. Nanti ibu-ibu bisa lihat perbedaannya. Cuma kalau malam netek bayinya gitu, pagi biasanya titik-titik ASI ini jauh lebih banyak. Berarti memang sebaiknya untuk malam-malam ini para ibu di rumah bisa menetei bayinya supaya produksi ASINya itu lebih banyak ya, Ya. Dok ya, stoknya lebih banyak. Tetein aja semau bayi, senyamannya dia ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari mamahnya Afi. Dok, anakku full ASI. Sekarang umur 1 tahun padahal sudah MPASI dan masih full ASI. Faktor apa yang mempengaruhi BB anak seret Dok? Nah, kalau dia udah 1 tahun, berat badan anak tuh ada banyak. Anemia, infeksi kecacingan, infeksi saluran kemih, ya. Itu nggak kelihatan. Banyak kan? Iya. Nah, jadi tuh harus periksa Mama Afi ya, kapan-kapan main supaya kita lacak. Apa sih yang ini? Atau dia udah MPASI, tapi ini umurnya 1 tahun misal. Dia MPASI-nya masih bubur. Nah, berarti kalorinya kurang. Nah, itu. Jadi sebenarnya
berat badan itu tergantung dari kalori masuk sama kalori keluar. Pada anak-anak juga sama. Jadi kalau anak-anak berat badannya seret, kita lihat nih, bisa jadi kalori yang masuk dia masih kurang. Terus aktivitasnya anak-anak dia kan lebih tinggi dari kita ya, lari-lari dan segala macam. Aktivitasnya besar. Berarti kita tambah lagi nih. Bukan anaknya disuruh diam, tapi kalorinya yang ditambah. Nah, salah satunya biasanya menaikkan tekstur. Ibu-ibu bayangin ya, kalau makan bubur ayam sama nasi uduk, jauh lebih kenyang yang mana? Nasi uduk. Udah pakai santan, terus nasinya dikasih bumbu-bumbu rempah. Iya, Nah, lebih enak ya dok. lebih enak dan jauh lebih kenyang. Itu pun juga sama. Jadi kalau bayi teksturnya masih dia lembut, biasanya kalorinya dia jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang teksturnya sudah mulai naik, ya. Jadi penyebab berat badan seret banyak. Satu lagi penyakit yang kemarin kita belum pernah bikin podcast ini, yaitu tentang TB, tuberkulosis. Ya, nanti anytime mungkin ya kita Iya, bahas TB ya flek dok paru ya. ya. Berarti MPASI untuk bayi itu memang harus disesuaikan dengan umurnya ya dok Iya, ya. dia jangan takut untuk naik tekstur. Lanjut ke pertanyaannya dari DM Instagram ya. Tanggapan dari Ella Fitria yaitu ada nggak sih dok tips untuk mengatasi puting yang lecet? Nah, ini tipsnya adalah perlekatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya dok. Yes, itu perlekatan. Jadi supaya dia tidak bikin puting lecet, usahakan perut bayi menempel ke perut mamahnya supaya dia bisa ngenyot langsung nih. Jadi kalau kenyotannya oke, dagu bayi itu akan nempel di hitam-hitam payudara atau areola. Dan biasanya hidungnya itu kayak ketutup seolah-olah seperti ketutup. Ini biasanya dikomentator oleh para netizen, para nenek-nenek ketika melihat ibunya sudah perlekatannya oke seperti ini ya. Nah, kita zoom dari sana ya. Seperti ini udah oke. Nah, seperti ini biasanya hidungnya ketutup. Terus ditanyain lah, dok hidungnya ketutup. Iya Nah, kadang gitu ya. hidungnya nggak pindah kemana-mana. Dan ketika bayi ngenyot, hidung ketutup aman aja, dia ngenyot nafas. Ya, justru ini perlekatannya maksimal, dagunya nempel sampai hitam-hitam. Tapi kalau misalnya dia melumah gini, nah dia bikin puting lecet karena hanya mengenyot di puting saja. Itu biasanya puting ibu kayak ditarik-tarik, terus kalau ibu sudah selesai, ibu bisa lihat putingnya suka lebih pipih. Jadi selain lecet, dia tampak lebih pipih karena ditarik. Ya. Ternyata tidak masalah ya dok, justru ketika hidungnya seperti tertutupi itu perlekatannya bagus Ya, ya. nanti kita lihat case by case ya. Cuma biasanya kalau kita ada pasien, kita memang lihat menyusunya seperti apa. Praktek langsung, jadi orang ngawang. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mita Prilia. Apakah jika anak disapidot ada kemungkinan bisa DBF full dan lepas sufor dok? Nah, ini dia biasanya kita bantu dengan metode relaksasi. Ya, relaksasi untuk meninggalkan dotnya, terus bisa kembali full DBF. Itu bisa. Selagi ada semangat, kemauan itu bisa. Karena kan prosesnya nggak yang simsalabim terus anaknya kena lagi. Itu mirip deh kayak proses menghilangkan selingkuhan dari kehidupan kita. Konsisten ya dok. Jadi harus pelan-pelan. Yang pertama adalah selingkuhannya dihilangkan dulu, ya nggak? Dotnya tidak pernah tampak dari bayi. Jadi supaya ini dotnya disembunyikan, dibuang supaya bayi tidak ini. Media dot diganti media lain. Biasanya kita bisa pakai alat bantu seperti SNS atau selang. Nah, itu biasanya kalau mau relaksasi bisa konsultasi, nanti kita amatin bayinya seperti apa sih, atau bingung puting yang sudah parsial, maksudnya baru separuh, atau yang sudah total. Total itu biasanya sama sekali tidak mau menetek. Jadi kalau disodorin puting kita, dia udah langsung gini, marah gitu, karena dia kesulitan. Tapi nanti kalau relaksasi sudah berhasil, justru kebalikan, bayinya maunya ngenyot ibunya terus, DBF terus, dia dikembalikan lagi ke dot, dia ya. Jadi seperti itu prosesnya. Iya baik. Untuk tanggapan selanjutnya dari Praditan. Mm-mm. Bu dokter, payudara saya terasa senut-senut padahal habis DBF dan pumping, itu kenapa ya? Ya, senut-senut itu sebenarnya sensasi menggelejar, menggelejar.
Menggeliar, kamu ngerti? Eh, Menggeliar tuh apa bahasa Indonesianya? Jadi itu tanda di mana hormon oksitosin sedang bekerja sebenarnya. Kan tadi titik-titik ASI-nya banyak ya. Terus setelah itu ototnya dibantu oleh si hormonnya oksitosin buat meres si ASI itu keluar. Nah, ketika ASI udah keluar, ditetein, misalnya ibunya belum merasa plong. Nah, kita lihat. Kadang kalau di sini dia over sekali, sensasi rasa plong itu memang nggak muncul. Ya, terus misalnya bayinya menetek hanya sebentar-sebentar, itu juga sensasinya kadang kurang muncul. Jadi nanti kita amati ibunya, pengeluarannya ini sudah maksimal atau belum. Ya, jadi nggak apa-apa, senat-senut itu hal yang normal. Ya, nanti kita amati bayinya, berat badannya, kurvanya, terus nenennya berapa menit dia bisa, seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan lain. Nanti kita cek lagi ya, Dok. Iya, ini yang Untuk di DM banyak sekali ya, iya, luar betul sekali. biasa. Tanggapannya ini udah banyak dari TB Darmawan. Dok, seberapa efektif insisi Tonguti dan Lipti untuk meningkatkan kemampuan makan dan bicara anak? Nah, untuk makan sama bicara, ini kita awali dari menyusui ya. Jadi tangtai sama liptai itu grade-nya banyak sekali. Ya, ada grade-nya dan biasanya nanti diperiksa grade-nya seperti apa, dilihat anaknya bisa makan seperti apa. Ada anak nih ya nggak bisa makan tapi dia makan keripik-keripik yang kayak kentang-kentang dia mau. Nah, itu kita lihat. Tidak semuanya dilepas atau diinsisi, tapi kita lihat case by case. Biasanya itu harus diperiksa dia grade-nya yang seperti apa. Kadang beberapa grade yang tangkai belakang sekali atau posterior itu tidak terlihat atau kasat mata. Biasanya kalau untuk periksa kita pakai handscoon, kita raba. Nah, kadang ada yang di bagian belakang itu anaknya bisa makan tapi kesulitan untuk menelan. Jadi prosesnya tuh bisa ciu, ciu tuh mengunyah. Nah, setelah mengunyah kan proses dia melempar makanan ke belakang. Nah, yang kadang sering terganggu adalah proses dia melempar ke belakang. Waktu melewati. Iya, nah itu. Jadi kadang kita lihat case by case ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya, dari tanggapannya Mama Gemi. Apakah ASI akan maksimal didapat bayi jika saat menyusu bagian areolanya tidak masuk semua? Oh, oke. Halo Mama Gemi, Mama Gemi hebat banget loh. Jauh banget dia dari Sumpyu. Sehat Mama Gemi. Jadi yang dimaksud untuk masuk airola itu nggak harus satu hitam-hitam ini ya. Karena airola itu kan per wanita dia beda. Berbeda-beda. Ada yang airolanya kecil di sini. Ada yang airolanya gede banget hampir separuh. Itu ada loh. Kan nggak mungkin bayi Semuanya. ininya ya. Jadi yang dimaksud adalah bukan hanya bagian puting tetapi di bagian hitam-hitamnya supaya maksimal. Dan sebenarnya tidak harus masuk seluruhnya, yang penting dia maksimal, ibunya nyaman, dikenyot, dan posisi bayi itu tadi perut tempelkan ke perut supaya dia maksimal. Insya Allah kalau bayi perlekatannya maksimal, dia nggak gampang lepas pas netek. Jadi neteknya tuh bisa jejak, lebih lama, dan lebih maksimal ASI yang diserap. Ya, Oke, baik, Dok. Ternyata tidak terasa nih, Dok, sudah sampai di iya. ujung acara. Ini ada pertanyaan lagi, coba dicek dulu. Ada pertanyaan lagi? Sudah Yang dari selesai. DM sudah semua? Oke, Oke. alhamdulillah ya. Alhamdulillah ternyata sudah selesai ya, Dok. Mungkin untuk penutup nih, Dok, ada pesan-pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan untuk para sahabat HI di rumah? Ya, Bismillah mama-mama dimanapun berada, semoga dimudahkan untuk bisa menyusui bayinya, berapapun umur bayinya. Kalau misalnya ingin konsultasi laktasi, nggak usah takut ya, karena kan nanti kita cek bayinya kenapa, ada pengganggu apa. Ya, kita akan coba untuk hilangkan seluruh pengganggu itu supaya dia bisa menetek dengan nyaman dan aman. Jadi nyaman di mamahnya, aman di bayinya. Ya, karena kalau menetei kan bayinya ngenyot terus nih, tapi putingnya lecet juga nggak aman di mamahnya. Jadi nggak usah takut, saat ini sudah ada banyak konselor laktasi, bebas boleh ke siapa saja. Yang penting adalah jangan takut untuk membuka diri supaya bisa dibantu. Jadi tadi closing the gap supaya tidak ada batasan. Kalau ke sini ada BPJS juga bisa dipakai, jangan takut. Biasanya saya selalu tanya, ada BPJS, besok konsultasi rujukan BPJS. BPJS. Yes, karena itu fasilitas yang kita harus pakai supaya bisa continue untuk kontrolnya. Ya, jadi tidak perlu takut, banyak orang bisa untuk membantu ibu menyusui penuh sampai 2 tahun. Supaya meringankan juga ya, Dok ya, dari
tersebut ya. Oke, terima kasih ya Dokter Afis Ya, atas Niken. ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua, terutama kepada sahabat HI yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada sahabat HI yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Dokter Afis. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih ya dokter. Sama-sama, Niken. Sampai jumpa untuk di acara Bincang Sehat selanjutnya kepada para sahabat HI. Saya Niken Nureka Rizky Utami dan Dr. Afis pamit undur diri. Kita apa namanya sampaikan ya dok salam dari Rumah Sakit HI, yaitu ketika saya bilang Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, kita semua nanti jawab sahabat kesehatan Anda. Gitu ya Oke, dok ya. iya. Yuk, Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, sahabat sahabat kesehatan kesehatan Anda. Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.